Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rafika dengan NPM 1906 1042 10050 dengan MK Seni Mendidik Anak Usia Dini kelas 04. Nah, kali ini saya akan membahas satu pendekatan yang ada di pendidikan anak usia dini, yaitu pendekatan Buyer Center and Circle Time atau BCCT, atau yang lebih sering kita kenal dengan pendekatan sentra. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pendekatan ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu BCCT. BCCT merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoritik dan pengalaman empirik oleh Creative Center for Childhood Research and Training di Florida, USA, dan dilaksanakan di Creative Free School di Florida, USA selama lebih dari 25 tahun, baik untuk anak normal maupun anak dengan berkebutuhan khusus. Pendekatan BCCT adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan di sentra-sentra bermain dan lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan atau scaffolding untuk menstimulasi perkembangan anak. Selain itu, Sujadi tahun 2010 mengatakan bahwa pendekatan BCCT berusaha merangsang anak agar bermain secara aktif di sentra-sentra bermain. Selanjutnya, pembelajaran Buyer Center and Circle Time atau pembelajaran berbasis sentra adalah model pembelajaran yang dilakukan di dalam lingkaran atau circle time dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat ketika pendidik atau guru atau kader atau pamong duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan pada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain adalah zona atau area bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang. Setiap sentra mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis bermain, yaitu yang pertama ada bermain sensorik motor atau fungsional, yang kedua bermain peran, dan yang ketiga bermain konstruktif atau membangun pemikiran anak. Sentra-sentra pada pendekatan BCCT. Untuk yang pertama ada sentra persiapan. Jadi sentra persiapan ini merupakan sentra tempat bekerja dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan intelektual, motorik halus, dan keaksaraan yang diorganisasikan oleh guru dan berfokus pada kegiatan-kegiatan berhitung permulaan, membaca permulaan, dan menulis permulaan. Bahan yang dibutuhkan pada sentra ini berupa buku-buku, kartu kata, kartu huruf, kartu angka, dan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mempersiapkan anak menulis dan berhitung. Untuk yang selanjutnya ada sentra balok. Sentra balok merupakan sentra yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sistematis berpikir dan menggunakan media pembangunan berstruktur. Nah, jadi bahan yang diperlukan untuk sentra balok ini adalah macam-macam balok dengan berbagai warna, bentuk, ukuran, dan tekstur. Untuk selanjutnya ada sentra bermain peran. Nah, jadi sentra bermain peran di sini merupakan tempat untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan pengertian mereka tentang dunia sekitarnya, kemampuan berbahasa, dan keterampilan mengambil sudut pandang, dan empati melalui bermain peran yang disesuaikan dengan tema.
Sentra main peran dibagi menjadi dua, yaitu sentra main peran besar atau makro dan sentra main kecil mikro. Yang dimaksud dengan bermain peran makro adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan memerankan tokoh-tokoh tertentu dengan menggunakan alat bantu yang disesuaikan dengan peranan yang ditokohkan, seperti sebagai dokter. Maka anak akan berpura-pura memakai baju putih seperti dokter, berikut dengan stetoskopnya. Untuk bermain peran mikro merupakan bentuk permainan aktif anak yang bertindak sebagai dalang, yang merupakan otak penggerak, menghidupkan alat main untuk memainkan suatu adegan, memerankan peran dalam skenario main peran, dan cara anak berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain dengan mengembangkan imajinasi, ekspresi, dan kreativitasnya, seperti memainkan boneka tangan. Selanjutnya ada sentra bahan alam. Nah, jadi pada sentra bahan alam ini, anak diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan berbagai macam bahan alam untuk mendukung perkembangan sensorik motor yang diperlukan dalam proses kematangan motorik halus dan menstimulasi sistem kerja otak anak. Jadi bahan-bahan yang biasanya ada di sentra ini berupa daun, ranting, pasir, biji-bijian, air, dan batu. Untuk sentra selanjutnya ada sentra seni. Sentra seni di sini merupakan sentra yang mendukung anak untuk mengembangkan kemampuan dalam mewujudkan gagasan atau ide, serta interaksi dengan berbagai alat dan bahan yang berhubungan dengan seni melalui karya nyata. Nah, jadi bahan yang diperlukan yang harus ada di sentra seni ini seperti lem, kertas, gunting, krayon, cat, origami, dan alat-alat lainnya. Untuk sentra yang terakhir pada pendekatan BCCT merupakan sentra agama, di mana sentra agama anak akan diberikan pembelajaran yang berkenaan dengan nilai-nilai, aturan agama, sehingga anak dapat mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kegiatan sentra ini mendukung anak untuk mengenal dan membangun konsep agama yang abstrak melalui aktivitas yang konkret bagi anak. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran BCCT. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan kelas seperti yang pertama ada penataan sarana dan prasarana. Ruangan harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada pengelompokan meja dan kursi sesuai dengan kebutuhan sehingga anak memiliki ruang gerak yang lebih leluasa. Yang ketiga ada dinding kelas dapat dipergunakan untuk menempel hasil karya atau sumber belajar anak, tetapi jangan terlalu banyak sehingga dapat mengalihkan perhatian anak. Untuk yang terakhir ada yang keempat, penetakan alat harus sedemikian rupa sehingga dapat melatih dan membina kemampuan pada anak. Dalam pendekatan BCCT, ini memiliki jenis-jenis kegiatan bermain pada pendekatan BCCT. Yang pertama ada main sensorik motor. Nah, jadi permainan pada pendekatan ini harus mengembangkan atau menstimulasi kemampuan sensorik motor pada anak. Selanjutnya ada main peran. Nah, jadi dalam pendekatan BCCT ini menggunakan permainan peran untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan pada anak. Selanjutnya ada main pembangunan atau konstruktur. Nah, jadi permainan yang ada pada pendekatan BCCT ini harus mengasah kemampuan anak untuk membangun sesuatu yang membuat anak menjadi kreatif dalam melakukan kegiatan. Untuk selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan BCCT.
Yang pertama ada pijakan lingkungan bermain yang berisi kegiatan penataan bahan dan alat bermain yang akan digunakan di dalam sentra-sentra serta penyambutan anak. Menurut Sujadi tahun 2010 mengatakan bahwa pijakan lingkungan bermain dilakukan dengan cara pendidik lebih aktif daripada peserta didik karena pendidik harus mempersiapkan lingkungan bermain. Sehingga sebelum peserta didik masuk, sentra sudah tertata rapi dan siap untuk digunakan oleh peserta didik. Untuk selanjutnya ada pijakan pengalaman sebelum bermain. Nah, jadi pijakan ini dilakukan dalam lingkaran sebelum permainan dimulai. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan saat pijakan sebelum bermain menurut Depdiknas tahun 2006 yaitu anak diminta duduk melingkar dan pendidik di antara anak-anak. Pendidik memberi salam dan menanyakan kabar anak-anak. Pendidik meminta anak-anak untuk memperhatikan siapa yang tidak hadir di hari ini. Lalu meminta salah satu anak untuk memimpin doa. Selanjutnya, pendidik menyampaikan tema hari ini dan mengaitkan dengan kehidupan anak. Pendidik membaca buku yang berkaitan dengan tema lalu menanyakan kembali isi cerita kepada anak. Selanjutnya, pendidik mengaitkan isi cerita dengan kegiatan bermain yang akan dilakukan oleh anak pada hari tersebut. Selanjutnya, pendidik mengenalkan semua tempat. Selanjutnya, pendidik mengaitkan kemampuan apa yang diharapkan muncul pada anak. Pendidik menyampaikan bagaimana aturan bermain, memilih teman, memilih permainan, dan cara menggunakan alat-alat dan kapan memulai dan mengakhiri permainan, serta membuat janji untuk merapikan kembali apa yang sudah dimainkan. Pendidik mengatur teman main dengan memberi kesempatan kepada anak untuk memilih teman mainnya. Pendidik mempersiapkan anak untuk mulai bermain. Selanjutnya ada pijakan selama bermain. Nah, jadi pijakan ini dilakukan ketika proses bermain di dalam sentra berlangsung. Kegiatan-kegiatan dalam pijakan ini menurut Sujiono tahun 2010 berisikan waktu peserta didik untuk mengelola dan meneliti pengalaman main, mencontohkan komunikasi yang tepat, memperkuat dan memperluas bahasa peserta didik, meningkatkan konsep sosialisasi melalui dukungan hubungan teman sebaya, mengamati dan mendokumentasi perkembangan dan kemajuan main siswanya. Untuk pijakan terakhir pada pendekatan BCCT ini merupakan pijakan setelah bermain yang dilakukan ketika kegiatan bermain sudah selesai. Menurut Pepdiknas tahun 2006, kegiatan-kegiatan dalam pijakan setelah bermain meliputi mempersiapkan anak untuk membereskan alat yang digunakan, mempersilahkan anak untuk duduk melingkar dan menanyakan kepada setiap anak kegiatan main yang telah dilakukan atau melakukan recalling untuk melatih daya ingat dan melatih anak mengemukakan gagasan dan pendapat akan kegiatan bermain yang telah mereka lakukan pada hari tersebut. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan BCCT ini merupakan pendekatan yang dilakukan dalam sebuah lingkaran dengan menggunakan sentra-sentra yang dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan pada anak usia dini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.